Salam para penjelajah kosmos. Selamat datang kembali di kanal kita, tempat di mana bisikan bulan dan bintang kita terjemahkan menjadi panduan hidup. Hari ini adalah salah satu hari yang paling kuat dalam sebulan, di mana batas antara kata dan kenyataan menjadi sangat tipis. Satu kalimat yang diucapkan tanpa berpikir bisa menanam benih kesialan selama berminggu-minggu. Namun, di hari yang sama, satu niat tulus yang dibisikkan ke alam semesta bisa mewujudkan keajaiban. Hari ini, lidahmu adalah tongkat sihir, dan saya akan ajarkan cara menggunakannya untuk menciptakan takdir yang Anda inginkan, bukan yang Anda takuti. Hari ini adalah hari lunar ke-7. Bulan sedang dalam fase sabit awal. Energinya terus bertumbuh, mengumpulkan kekuatan menuju purnama. Ini adalah energi ekspansi, pertumbuhan, dan permulaan. Dan yang membuatnya semakin istimewa, bulan hari ini bersemayam di zodiak Makara yang agung. Makara atau Capricorn adalah zodiak bumi yang penuh struktur, disiplin, dan ambisi. Jadi bayangkan ini, energi magis dan verbal dari hari lunar ke-7 bertemu dengan energi praktis dan membumi dari Makara. Ini adalah hari di mana impian dan mantra tidak hanya melayang di udara, tetapi juga bisa dibangun menjadi kenyataan yang kokoh dan nyata. Simbol utama hari ini adalah tongkat sihir dan ayam jantan. Tongkat sihir adalah perpanjangan dari kehendak kita, alat untuk memfokuskan energi dan mewujudkan niat. Ayam jantan adalah sang pembawa fajar, yang dengan suaranya mengusir kegelapan dan mengumumkan kedatangan cahaya. Ia adalah simbol keberanian untuk menyuarakan kebenaran. Gabungan keduanya memberi kita pesan yang jelas. Hari ini, kata-kata Anda memiliki kekuatan untuk membentuk realitas dan membawa pencerahan. Mari kita selami lebih dalam esensi mistis hari ini. Simbol tongkat sihir bukanlah sekadar properti dalam dongeng. Ia melambangkan kekuatan kehendak yang terfokus, yang disalurkan melalui getaran suara. Energi hari ini sangat aktif dan kreatif, namun menuntut kesadaran penuh. Setiap kata yang Anda ucapkan, bahkan yang hanya ada di dalam pikiran, adalah sebuah getaran yang dikirim ke alam semesta. Ini adalah energi penciptaan murni. Planet yang berasosiasi dengan energi ini adalah Merkurius, sang pembawa pesan para dewa, penguasa komunikasi. Elemen yang dominan adalah udara, medium bagi suara dan pikiran, yang dipadukan dengan elemen bumi dari zodiak Makara, yang memberikan fondasi dan struktur. Batu mulia yang beresonansi dengan hari ini adalah safir biru, batu kebijaksanaan dan kebenaran ilahi. Memakainya hari ini akan membantu Anda berbicara dengan kejujuran dan kejelasan. Warna hari ini adalah ungu dan nila, warna-warna cakra mahkota dan ajna yang menghubungkan kita dengan intuisi dan spiritualitas yang lebih tinggi. Pesan spiritual dari alam semesta untuk hari ini adalah, jaga ucapanmu. Alam semesta tidak sedang menguji, melainkan memberi Anda alat yang sangat kuat. Pikirkan diri Anda sebagai seorang penyihir yang sedang merapal mantra. Apakah Anda akan merapal mantra untuk kemakmuran, cinta, dan kesehatan? Atau Anda akan secara tidak sadar merapal mantra keluhan, ketakutan, dan keraguan? Pilihan ada di tangan Anda. Ada sebuah legenda kuno dari lembah para resi yang bercerita tentang seorang bijak bernama Vakaspati, yang berarti penguasa kata-kata. Dikatakan bahwa ia tidak pernah berbohong seumur hidupnya. Apapun yang keluar dari mulutnya akan menjadi kenyataan. Jika ia berkata, semoga ladang ini subur, maka pada musim berikutnya ladang itu akan menghasilkan panen berlimpah. Jika ia berkata kepada orang sakit, kamu akan sembuh, maka penyakit itu akan sirna. Suatu hari, seorang raja yang sombong mendengar tentang kekuatan Vakaspati dan merasa iri. Ia datang mengunjunginya, dan dengan angkuh berkata, wahai orang bijak, jika kata-katamu begitu sakti, buatlah istanaku yang terbuat dari kayu ini berubah menjadi emas. Vakaspati menatap mata sang raja dan menjawab dengan tenang, Tuanku Raja, kata-kata saya hanya menumbuhkan kebenaran, bukan keserakahan. Istana emas tidak akan membawa kebahagiaan, hanya ketakutan akan kehilangan. Raja menjadi murka. Ia menghunus pedangnya dan berteriak, jika kau tidak melakukannya, aku akan memenggal kepalamu. Ucapkan sekarang, atau kau akan mati. Vakaspati, tanpa rasa takut sedikit pun, menatap pedang yang berkilauan dan berkata dengan suara yang jelas, pedang ini akan berubah menjadi setangkai bunga lili. Seketika, logam dingin di tangan raja melunak, berubah bentuk, dan mekar menjadi bunga lili putih yang harum. Raja terperangah dan menjatuhkan bunga itu.
Ia akhirnya mengerti bahwa kekuatan kata-kata bukan untuk memuaskan ego, tetapi untuk melayani kebenaran dan kebaikan. Hari ini, kita semua adalah Vakaspati. Setiap dari kita memegang kekuatan untuk mengubah pedang menjadi bunga, hanya dengan kesadaran dan niat di balik ucapan kita. Sekarang, mari kita buka mata dan telinga kita terhadap tanda-tanda yang mungkin dikirimkan alam semesta hari ini. Langit sedang berkomunikasi dengan kita secara aktif. Perhatikan tanda-tanda nasib berikut ini. Pertama, jika Anda mendengar ayam jantan berkokok di waktu yang tidak biasa, ini adalah panggilan untuk Anda agar berani menyuarakan kebenaran Anda. Jangan lagi diam. Kedua, menemukan sehelai bulu, terutama yang berwarna putih atau biru, adalah pesan dari malaikat pelindung Anda bahwa doa Anda sedang didengar. Ketiga, jika sebuah buku tiba-tiba jatuh dan terbuka di halaman tertentu, bacalah. Ada pesan penting di sana untuk Anda. Keempat, jika Anda tanpa sengaja memecahkan piring atau gelas, ini adalah peringatan keras. Kata-kata negatif yang baru saja Anda ucapkan atau pikirkan telah menciptakan retakan dalam realitas Anda. Segera netralkan dengan ucapan positif. Kelima, mendengar lagu atau potongan kalimat yang sama berulang kali sepanjang hari bukanlah kebetulan. Itu adalah tema yang ingin ditekankan oleh alam semesta untuk Anda. Keenam, merasakan dorongan tiba-tiba untuk menulis, bernyanyi, atau berbicara dari hati adalah tanda bahwa gerbang kreativitas verbal Anda sedang terbuka lebar. Manfaatkan itu. Dan ketujuh, jika seseorang mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada Anda, energi positif dari kata-kata itu akan menjadi perisai pelindung Anda sepanjang hari. Mimpi di malam hari lunar ketujuh seringkali bersifat kenabian. Mereka adalah gema dari dialog jiwa Anda dengan alam semesta. Jika dalam mimpi Anda sedang berbicara, berdebat, atau memberikan pidato, perhatikan kata-kata yang diucapkan. Itu adalah cerminan dari kekuatan manifestasi Anda saat ini. Mimpi tentang menerima surat, membaca buku, atau bahkan melihat simbol-simbol tulisan, menunjukkan bahwa Anda akan segera menerima informasi penting yang akan mengubah jalan hidup Anda. Mimpi di malam ini jarang sekali bohong. Mereka mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi di balik tabir kesadaran. Mereka yang terlahir pada hari lunar ketujuh adalah para pembicara, penyair, dan diplomat alami. Mereka dianugerahi lidah perak. Mereka bisa menjual es di kutub utara atau mendamaikan dua kerajaan yang berperang hanya dengan kata-kata. Namun, anugerah terbesar mereka juga merupakan tantangan terbesar mereka. Mereka harus belajar bertanggung jawab atas setiap suku kata yang mereka ucapkan. Dalam hidupnya, mereka akan melihat dengan sangat jelas bagaimana ucapan mereka membentuk realitas. Jika mereka menggunakan anugerah ini untuk kebaikan, mereka bisa menjadi pemimpin spiritual, motivator, atau pengacara yang memperjuangkan keadilan. Namun jika mereka jatuh ke sisi gelap, mereka bisa menjadi penipu ulung atau penghasut yang berbahaya. Takdir mereka benar-benar tertulis oleh lidah mereka sendiri. Mari kita lihat bagaimana energi hari ini memengaruhi berbagai aspek kehidupan kita. Dalam cinta dan hubungan, hari ini adalah pedang bermata dua. Ini adalah hari yang sempurna untuk menyatakan cinta, melamar, atau melakukan percakapan dari hati ke hati untuk menyembuhkan luka lama. Kata-kata aku mencintaimu atau aku memaafkanmu memiliki kekuatan sihir. Namun, ini adalah hari terburuk untuk bertengkar. Kritik tajam atau sarkasme yang dilontarkan hari ini bisa meninggalkan luka yang sangat dalam dan sulit disembuhkan. Untuk karier dan keuangan, energi Makara membuat ini menjadi hari emas. Ini adalah waktu yang ideal untuk negosiasi, presentasi, wawancara kerja, atau meluncurkan kampanye pemasaran. Suara Anda akan terdengar lebih berwibawa dan meyakinkan. Tuliskan tujuan finansial Anda secara detail, lalu bacakan dengan lantang. Anda sedang memberikan perintah yang jelas kepada alam semesta. Dalam hal kesehatan dan kecantikan, fokus hari ini ada pada sistem pernapasan dan pita suara. Mereka sangat rentan. Hindari berteriak, merokok, atau minum minuman dingin. Sebaliknya, afirmasi penyembuhan yang diucapkan dengan keyakinan bisa mempercepat proses pemulihan. Ucapkan kalimat seperti, setiap sel dalam tubuhku bergetar dengan kesehatan sempurna. Untuk perkembangan spiritual, hari ini adalah surga bagi para pencari. Praktik seperti membaca mantra, berdoa, atau bernyanyi lagu-lagu suci akan memiliki efek yang berlipat ganda. Ini juga hari yang baik untuk menulis jurnal, menuangkan isi hati dan pikiran Anda ke atas kertas, mengubah kekacauan batin menjadi kata-kata yang terstruktur. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk menyelaraskan diri dengan energi kuat ini? Berikut adalah beberapa praktik dan ritual yang bisa Anda lakukan. Pertama,
Ritual sabda ajaib. Tujuannya adalah untuk memanifestasikan satu keinginan spesifik. Anda akan membutuhkan sebatang lilin putih atau ungu, selembar kertas, dan pena. Carilah tempat yang tenang. Nyalakan lilin, pejamkan mata dan visualisasikan keinginan Anda seolah-olah sudah terwujud. Rasakan emosinya. Kemudian, tuliskan keinginan itu di atas kertas dalam bentuk kalimat sekarang. Contohnya, saya menerima promosi jabatan yang saya dambakan. Setelah itu, bacakan kalimat itu dengan suara yang jelas dan penuh keyakinan sebanyak 7 kali. Rasakan setiap kata bergetar di seluruh tubuh Anda. Terakhir, bakarlah kertas itu dengan api lilin. Biarkan asapnya membawa permohonan Anda ke langit. Kedua, praktik pembersihan ruang verbal. Tujuannya adalah untuk membersihkan energi negatif dari pertengkaran atau kata-kata kasar yang pernah diucapkan di rumah Anda. Ambil sebuah lonceng kecil atau mangkuk bernyanyi. Berjalanlah ke seluruh penjuru rumah. Bunyikan lonceng di setiap sudut, terutama di tempat-tempat di mana sering terjadi perdebatan. Sambil membunyikan lonceng, ucapkan mantra sederhana seperti, semua energi negatif sirna, hanya cinta dan harmoni yang bertahta. Ketiga, meditasi suara emas. Tujuannya adalah untuk mengaktifkan cakra tenggorokan Anda, pusat kekuatan verbal. Duduklah dengan nyaman, tulang punggung lurus. Pejamkan mata. Visualisasikan sebuah bola cahaya biru cemerlang berputar di tengah tenggorokan Anda. Tarik napas dalam-dalam, dan saat menghembuskan napas, gumamkan suara ham. Dibaca ham dengan panjang. Rasakan getarannya membersihkan setiap sumbatan. Lakukan ini selama beberapa menit, dan bayangkan setiap kata yang akan Anda ucapkan hari ini keluar sebagai energi emas murni. Untuk nutrisi dan kesehatan, makanlah makanan yang ringan hari ini. Tubuh lebih sensitif terhadap energi makanan. Pilihlah buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Hindari daging merah, makanan pedas, dan alkohol. Teh herbal seperti kamomil atau akar manis sangat baik untuk menenangkan tenggorokan. Organ yang paling rentan adalah paru-paru, bronkus, dan pita suara. Jaga agar area leher dan dada tetap hangat. Dan terakhir, bagian yang paling penting. Apa yang mutlak tidak boleh dilakukan hari ini? Mengabaikan larangan ini sama saja dengan merapal kutukan untuk diri sendiri. Dengarkan baik-baik. Dalam kategori sosial dan verbal, pertama, jangan berbohong. Setiap kebohongan hari ini akan menciptakan lubang hitam karma yang akan menyedot keberuntungan Anda. Kedua, jangan bergosip atau menjelek-jelekan orang lain. Energi negatif itu akan kembali kepada Anda 3 kali lipat. Ketiga, jangan membuat janji kosong yang tidak bisa Anda tepati. Anda akan kehilangan kepercayaan dari manusia dan alam semesta. Keempat, jangan mengumpat atau menggunakan kata-kata kotor. Anda secara harfiah sedang mengutuk medan energi Anda sendiri. Kelima, jangan memulai pertengkaran atau perdebatan sengit. Itu hanya akan membuang-buang energi magis hari ini. Dalam kategori tindakan. Keenam, jangan merobek kertas, buku, atau surat. Ini adalah tindakan simbolis yang merusak kekuatan kata dan pengetahuan. Ketujuh, hindari mencabut gigi atau melakukan operasi di area mulut dan tenggorokan. Kedelapan, jangan menandatangani kontrak yang isinya tidak Anda yakini 100%. Kata-kata tertulis juga memiliki kekuatan sihir hari ini, dalam kategori emosional. Kesembilan, jangan mengeluh. Setiap keluhan adalah afirmasi yang meminta lebih banyak hal untuk dikeluhkan. Alihkan energi itu untuk mengucapkan rasa syukur. Kesepuluh, jangan meragukan kekuatan kata-kata Anda. Keraguan adalah penawar paling ampuh bagi sihir. Percayalah pada kekuatan Anda untuk menciptakan. Gunakanlah anugerah hari ini dengan bijaksana. Jadilah penyair bagi takdir Anda, bukan narator bagi kemalangan Anda. Semoga setiap kata yang keluar dari bibir Anda hari ini menjadi doa yang terkabul dan mantra yang penuh berkah. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana bintang-bintang akan kembali membisikkan rahasianya kepada kita.